Shalom jemaat Tuhan, saya akan meneruskan kembali renungan kita hari ini berbicara dari Galatia 5 ayat 22, berbicara tentang buah roh. Saya membaca suatu artikel yang berjudul Buahnya satu, rasanya ada 9. Saudara, buah roh ada satu, tetapi karakter yang ada di sana, sifat daripada buah roh ini yang harus kita miliki ada 9. Hari ini kita melihat sifat yang berikutnya. Saya bacakan Galatia 5 ayat 22 mengatakan demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Saudara, hari ini kita berbicara tentang kesetiaan. Haleluya saudara, hari-hari ini dalam kehidupan kita tidak selalu indah ya. Hidup ini misteri. Ada yang mengatakan kadang kita mengalami keindahan hidup kita, kebahagiaan, sukacita, hari-hari indah dalam kehidupan kita. Tetapi ada kala kita menghadapi masa-masa di mana kita merasa terhimpit, terjepit, di mana kita tidak tahu arah mana yang kita harus ambil. Disinilah kesetiaan kita diuji. Sebagai umat Tuhan, kita harus memiliki buah roh ini yang akan menguatkan kita untuk tetap setia kepada Tuhan, tetap setia kepada firman Tuhan. Saudara, sifat buah roh ini, kesetiaan ini, sama halnya yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Ketika dia menjadi manusia, dia mengalami seperti apa yang kita alami. Keterhimpitan, ditolak, ditinggalkan, tetapi dia memilih tetap setia kepada rencana Allah. Saudara, ketika hari-hari kita diperhadapkan pada masalah kehidupan kita, pilihan apa yang harus kita ambil, disitulah akan menentukan karakter buah roh kesetiaan yang ada dalam kehidupan kita. Saudara, kesetiaan ini bukan milik kita. Kesetiaan ini bukan sifat natural kita. Kita tidak mungkin setia. Kesetiaan kita berpindah-pindah. Kesetiaan kita datang dan pergi. Itu kesetiaan manusia, kesetiaan dunia. Tetapi kesetiaan Allah tetap ada. Roma 3 ayat 3 mengatakan demikian. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Kesetiaan kita bersumber daripada Allah melalui Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak setia, Allah tetap setia untuk menantikan kita sampai kita sungguh-sungguh setia dalam segala perkara dalam kehidupan kita. Kesetiaan hidup kita adalah hasil daripada pergaulan kita, hubungan kita, relationship kita dengan Roh Kudus. Dan kita akan memiliki kesetiaan ini. Pemazmur mengatakan, aku ingin menyanyikan kasih setia Tuhan. Aku ingin memperkatakan kesetiaan Allah turun-temurun. Saudara, kesetiaan Allah selama-lamanya. Saudara, kesetiaan orang Kristen adalah ketaatan, ketundukan yang terus-menerus kepada Roh Allah yang kemudian memberikan kita kesetiaan yang diperbaharui. Berbeda dengan kesetiaan kita, berbeda dengan kesetiaan manusia lama kita, di mana kesetiaan kita hanya pada hal-hal yang menguntungkan kita, hal-hal yang berpihak kepada kita. Saudara ingat cerita tentang Sadrak, Mesak, Abednego ketika diperhadapkan pada situasi yang tidak dapat dihindari, hukuman yang mereka akan alami. Tetapi di dalam keadaan yang genting itu, terjepit itu, mereka tahu bahwa Yahweh Allah mereka adalah setia selama-lamanya, sehingga mereka memiliki kesetiaan kepada Yahweh mereka. Saudara, ketika mereka setia, tetap setia kepada Allah yang sama, Allah yang sangat setia itu, saudara, mereka menerima berkat, mereka dibebaskan dari hukuman. Tetapi tidak hanya itu, kesetiaan mereka mendatangkan kuasa Tuhan, mendatangkan mukjizat Tuhan, dan bahkan kuasa mukjizat Tuhan itu mendatangkan berkat bagi orang lain, bagi raja yang mengagumi kesetiaan mereka dan mengagumi Allah mereka. Haleluya saudara sekalian, itulah yang diinginkan oleh buah roh ini agar kita memiliki kesetiaan senantiasa. Di dalam kitab Matius mengatakan demikian. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah
dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, alangkah bahagianya suatu saat ketika di hadapan Allah, Allah mengatakan, hambaku yang setia. Haleluya saudara, sementara kita hidup di dalam dunia ini, karakter buah roh ini harus kita miliki. Kesetiaan. Setia dalam hal kecil. Setia apapun yang ada di hadapan saudara. Dalam kehidupan iman saudara. Dalam berdoa. Dalam memuji Tuhan. Kesetiaan dalam pelayanan. Kesetiaan dalam kingdom group. Kesetiaan dalam ibadah. Kesetiaan dan rajin untuk mengikuti ibadah ataupun kegiatan apapun yang bisa memuliakan Tuhan. Setia saudara. Taat dan tunduk dan terus-menerus dalam kehidupan kita. Kesetiaan kita sebagai umat Kristen, walaupun hal kecil, itu melibatkan tanggung jawab dan melibatkan hubungan kita dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan, kita harus setia. Hubungan kita dengan manusia, dengan istri, pasangan hidup kita, dengan suami, harus ada unsur kesetiaan yang ilahi. Hubungan kita dengan kingdom group, saudara, hubungan kita dengan gereja Tuhan, harus setia. Dimanapun kita berada, hubungan kita dengan pekerjaan kita yang sudah diberkati Tuhan, hubungan kita dengan pertemanan yang ada yang Tuhan letakkan kita pada saat itu harus tetap setia, harus ada kesetiaan. Dan kita tahu di dalam kesetiaan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, berkat Tuhan, kuasa Tuhan, dan mujizat Tuhan akan terjadi. Haleluya. Saya akan berdoa bagi kita semua. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini Tuhan. Ajar kami untuk memiliki karakter kesetiaan ini Tuhan, agar kami boleh melihat kemuliaan-Mu dan nama-Mu boleh dipermuliakan, karena Engkau adalah Allah yang tetap setia mengasihi kami, mengampuni kami, menolong kami, dan menantikan kami. Engkau Allah yang maha setia. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Saudara, mari kita tetap setia apapun yang kita lakukan saat ini, apapun yang Tuhan berikan pada kita saat ini, karena Allah yang memberi, Allah yang setia juga di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati.